Jangan lupa subscribe. Terkesiap, kaget. Pasalnya, pria ganteng dengan pakaian yang perlente itu tidak lain adalah temannya semasa kecil yang lama meninggalkan Karawang, Hendro. Demikian nama pria pemilik sedan itu. Masih diingat saat pergi pamit, Hendro masih dalam kondisi serba kekurangan. Bahkan untuk ongkos pun pergi merantau saja harus meminjam uang dan perhiasan emas pada Kusmayadi. Maka tidak aneh jika pertemuannya saat di perempatan Terminal Tanjung Pura itu begitu terlihat sangatlah akrab. Bak dua saudara yang lama tidak bertemu. Dikatakan Hendro bahwa dirinya pulang ke Karawang hanya untuk mengunjungi keluarganya yang telah lama dia tinggalkan. Setelah bosan berbincang ngalor ngidul tentang kenangan-kenangan waktu itu, Hendro menjadi prihatin atas keberadaan teman akrab ini. Meski awalnya agak berat untuk mengungkapkan, tetapi akhirnya dia memberanikan diri untuk mengajak Kusmayadi keluar dari kemiskinan. Dirinya begitu prihatin menyaksikan kondisi teman yang terpuruk. Awalnya Kusmayadi sedikit risih ketika Hendro cerita jika keberhasilannya itu adalah hasil kejayaan yang dibantu oleh seorang paranormal. Dikatakan Hendro bahwa keberhasilan itu hanya bermodalkan mencari seorang gadis perawan tetapi sudah hamil di luar nikah. Ditambahkan janin bayi dari perut gadis perawan itulah yang akan menghasilkan banyak uang. Dan Kusmayadi hanya cukup memberi sumbangan tali kasih pada gadis itu dengan nilai nominal sepadan 5 juta rupiah. Mendengar nilai yang disebutkan, Kusmayadi sampai tersentak. Batinnya berkutat. Jangankan uang jutaan, buat makan sehari-hari saja sulitnya minta ampun. Ya, kamu jangan melihat dari berapa besar uang yang akan kamu keluarkan, tetapi kamu harus lihat hasilnya nanti. Uang miliaran bakal kamu terima, tegas Hendro memberi penjelasan ketika Kusmayadi kebingungan. Mendapat tawaran demikian, Kusmayadi tak langsung memberikan jawaban. Dirinya memilih mempertimbangkannya lebih dulu. Hal itu ia lakukan karena memang sebelumnya dia termasuk orang yang anti dengan hal-hal bau mistik soal uang. Pikirannya bisa saja jadi pinjam pada seorang atau pada Hendro. Toh sebelum dia sukses, dia juga yang pernah membantunya. Setelah berpikir keras, akhirnya Kusmayadi memutuskan untuk membicarakan terlebih dahulu dengan Sophia, istrinya. Jika memang hal itu jalan satu-satunya, mungkin saja dia bisa menghubungi Hendro kembali. Sang istri ngotot minta izin. Kusmayadi sebenarnya cukup tegar menghadapi hidupnya yang serba pas-pasan. Sebagai manusia biasa, dia memang mengharapkan hidup yang lebih baik dalam segi ekonomi. Namun, dia masih bisa berpikir sehat. Dengan tidak melakukan cara-cara konyol dan sesat, Kusmayadi lebih memilih berusaha tak kenal lelah dengan memanfaatkan kemampuan dirinya. Jika akhirnya dia menjadi pelaku pesugihan, itu lebih dikarenakan Sophia yang tak siap mental menghadapi keadaan tersebut. Tapi sesungguhnya Sophia adalah wanita berhati baik. Hanya saja ia yang berasal dari keluarga bergelimang harta tak bisa untuk hidup dalam kemiskinan. Apalagi dia sendiri yang dulu ngotot memilih Sophia menjadi istrinya. Meski ditenteng mati-matian oleh orang tua dan saudara-saudaranya. Makin hari kondisi mental Sophia kian parah. Meski tak pernah berani marah pada Kusmayadi, namun hampir setiap hari ia mengeluhkan kondisi hidup mereka. Kusmayadi sendiri sebenarnya cukup bisa memaklumi sikapnya.
Dalam hati kecilnya dia juga ingin membahagiakannya dari sisi materi. Tapi apa mau dikata, kondisi mental istrinya benar-benar parah.